Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan struktur, kontrol, dan percabangan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nova Saifullah Yusuf. Nama saya Muhammad Dawud Bangir. Nama saya Abdul Sirina. Dan satu lagi adalah Muhammad Akbar Afenjani yang sekarang sedang sakit. Oke, jadi apa itu struktur percabangan pengkondisian? Jadi struktur percabangan pengkondisian merupakan bagian dari pemrograman yang memungkinkan eksekusi program untuk memilih jalur yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Ada beberapa jenis struktur percabangan pengkondisian dalam pemrograman, yaitu if else, if then, dan else if. Pengkondisian 1. Setiap baris instruksi dieksekusi persatu adanya instruksi bersyarat atau kondisi. Instruksi dieksekusi apabila memenuhi kondisi atau syarat tertentu. Lalu pada pengkondisian kedua, sama halnya dengan perulangan, terdapat kondisi dan aksi kondisi ekspresi yang bernilai true atau false atau boolean. Operasi perbandingan atau logika aksi kumpulan instruksi atau ekspresi yang akan dieksekusi apabila kondisi bernilai true. Antara kondisi dan aksi terdapat suatu hubungan berpasangan. Perlu diketahui bahwa struktur percabangan pengkondisian dapat bervariasi sedikit tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Beberapa bahasa mungkin memiliki bentuk yang sedikit berbeda atau mungkin tidak mendukung beberapa struktur tertentu. Ya, bisa dilihat ini bentuk if then. If expression digunakan untuk logika pengkondisian atau percabangan. If expression akan mengeksekusi kode dalamnya apabila kondisi yang ditentukan bernilai benar atau true. If expression biasa digunakan bersamaan dengan operator perbandingan untuk mendapatkan nilai boolean. Bisa dilihat di sini bentuk penggunaan if then pada Visual Studio Code. Pada kode di samping, cara untuk kita membuat variabel age dengan nilai 22. Kemudian kita gunakan if expression untuk mengecek apakah age sama dengan 22. Kalau benar, variabel age akan di print. Pernyataan if else. Bila kondisi tidak memenuhi pernyataan if, maka blok kode akan dilewat. Bagian ini membahas blok kode bila tidak memenuhi pernyataan, maka akan dijalankan pernyataan else. Pernyataan selain berarti menangkap kondisi, tidak memenuhi kondisi jika. Dan perlu diingat, ini hanya menjalankan satu blok kode yang sesuai setelah keluar dari pernyataan if. Tidak menjalankan membaca blok kode selanjutnya setelah blok kondisi yang cocok. Pernyataan else if. Else if dalam penerapan ini digunakan untuk menguji batasan yang lebih diutamakan dalam suatu kasus. Contoh, terdapat dua pernyataan. Satu, menguji apakah namanya cocok masuk daftar lulus atau piket. Contohnya seperti di bawah. Dalam contoh lanjutan, pernyataan if dapat digunakan untuk menangkap nilai dari berdasarkan kondisi tertentu. Contoh kali ini menampilkan ganjil genap positif. Di pertemuan 10 terdapat 10 soal. Kami mengerjakan soal 1 sampai 5 dan yang mengerjakan soal 6 sampai 10 adalah kelompok 4. Jadi ini adalah jawaban soal pertama, yaitu konsonan. Kita kembali dulu ke dalam soalnya. Nah, ini soalnya. Jadi kita disuruh untuk membuat program yang digunakan untuk menentukan karakter yang diberikan adalah huruf konsonan atau bukan. Huruf konsonan itu adalah huruf mati, dan huruf bukan konsonan adalah huruf vokal atau a, i, u, e, o. Inputnya terdiri karakter huruf, string, dan keluarnya terdiri dari teks konsonan apabila karakter adalah konsonan atau bukan konsonan. Ini adalah contoh masukan dan keluaran. Kita langsung aja ke dalam implementasinya. Program soal konsonan. Inilah adalah algoritmanya. Jadi kita input karakter, mengubah karakter menjadi huruf kecil ini adalah opsional karena biasanya huruf konsonan itu identik dengan huruf kecil. Lalu jika if karakter adalah salah satu huruf vokal, maka dia bukan konsonan. Jika selain itu, maka dia konsonan. Kemudian end program. Seperti biasa, packagement, import, vmt, string, jika kita ingin mengubah huruf vokalnya menjadi huruf kecil. Kemudian punishment, variable karakter, tentunya adalah variable string. Kemudian print karakter untuk men-scan karakter itu apa. Lalu ini adalah konvensi karakter huruf kecil jika kita ingin pakai. Kemudian untuk if else-nya, jika if karakter sama dengan a, atau karakter sama dengan i, atau karakter sama dengan u, atau karakter sama dengan e, atau karakter sama dengan o, maka print dia bukan konsonan. Jika selain itu, maka dia konsonan. Ini kita hapus dulu.
karena nggak terlalu perlu. Jika kita masukkan A, maka dia bukan kosongan. Jika kita masukkan B, dia adalah kosongan. Jika kita masukkan I, maka dia bukan kosongan. Itu dia program pertama, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Ini dia jawaban soal kedua di dalam PPT. Dan untuk soalnya, buatlah program yang akan menentukan apakah sebuah bilangan adalah kelipatan 3 atau kelipatan 5 atau kelipatan 3 dan juga kelipatan 5. Masukannya adalah bilangan bulat positif atau integer, dan keluarannya berupa string yang menyatakan jenis bilangan tersebut kelipatan 5, kelipatan 3, dan jika bukan kelipatan 3 atau 5, maka tidak menampilkan apapun. Ini contoh input dan keluarannya. Kita langsung saja ke implementasi kodenya. Program soal kelipatan. Ini adalah algoritmanya yang sederhana. Input bilangan bulat positif adalah integer, kemudian input bilangan bulat jika bilangan habis dibagi 3 dan 5, maka print kelipatan 3 dan 5. Dan selain jika bilangan habis dibagi 3, maka print kelipatan 3. Dan jika bilangan habis dibagi 5, maka print kelipatan 5. Dan selain dari ketentuan di atas, maka tidak ada output. Seperti biasa, tulis package main, import vmt, function, lalu deklarasi variable integer karena kita masukkan bilangan bulat, kemudian print bilangannya, lalu di-scan oleh komputer, lalu kita mengidentifikasi kelipatan. Nah, if bilangan yang kita input adalah kelipatan 3 atau sama dengan 0, dan bilangan yang kita input adalah bilangan 5 yang habis dibagi 5 atau sama dengan 0, maka print kelipatan 3 dan 5. Dan else, jika bilangan yang kita input adalah bilangan kelipatan 3 yang habis sama dengan 0, maka print kelipatan 3. Dan else, if jika bilangan yang kita input adalah bilangan yang kelipatan 5 atau habis dibagi 5 atau sama dengan 0, maka print kelipatan 5. Dan selain itu, tidak ada output, berarti tidak ada else. If-nya penjelasan yang lebih lanjut, kita diamkan aja. Jadi kita ambil contoh. Kita ambil masukkan angka angka 5 ada kelipatan 5, kemudian angka 9 ada kelipatan 3, dan angka 11 tidak ada output, tidak ada penjelasan, berarti bukan salah satu kelipatan 3 ataupun kelipatan 5. Itu dia untuk soal yang kedua. Kita lanjut soal yang ketiga. Ini PPT-nya. Kita soalnya. Soal segitiga. Buatlah program yang digunakan untuk menentukan jenis segitiga, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, atau segitiga sembarang berdasarkan nilai 3 sisinya. Inputnya terdiri dari bilangan bulat positif yang menyatakan sisi dari suatu segitiga, dan keluarannya adalah suatu string yang menyatakan jenis segitiga, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Ini adalah contoh input dan outputnya. Jadi kita langsung aja ke implementasinya. Program soal segitiga. Algoritma menentukan jenis segitiga, ini input, di contoh output. Jadi kita memberikan input ketiga sisinya, kita di-scan sisi ketiga sisinya. Jika if semua sisi sama, maka print segitiga sama sisi. Dan else, if jika dua sisi sama, maka print segitiga sama kaki. Dan else, jika ketiga sisi ini berbeda, maka tulis segitiga sama sembarang atau print. Kemudian end program. Kemudian seperti biasa, package main, import vmt, function, variable sisi 1, sisi 2, sisi 3 adalah integer atau bilangan bulat. Ini print sisi 1, lalu di scan seperti 1, 2, dan 3. Kemudian yang ini adalah menentukan jenis segitiga. Jika sisi sama dengan sisi 2, jika sisi 1 sama dengan sisi 2, dan sisi 2 sama dengan sisi 3, maka itu adalah segitiga sama sisi. Dan jika sisi 1 sama dengan sisi 2, atau sisi 1 sama dengan sisi 3, atau sisi 2 sama dengan sisi 3, maka print segitiga sama kaki. Dan else,
Selain dari pernyataan di atas, maka print segitiga sembarang atau ketiga sisinya memiliki nilai yang berbeda. Kita ambil aja itu contohnya. Sisi 1 3 3 adalah sama sisi 1 4, sisi 2 4, sisi 5 3 sama kaki 1 2 3 sembarang. Jadi ini adalah input dan outputnya, dan ini adalah kodenya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Selanjutnya saya akan bahas soal nomor 4, yaitu mutlak absolut. Yang pertama ialah psikotnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian codingannya, yaitu pertama adalah package-nya main. Selanjutnya ada import FFT saja. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsinya main. Nah, pertama ialah variabel bilangan yang bervalue in untuk angka saja. Selanjutnya bagian print dan scan. Yang print untuk masukkan teks ini sebelum kita scan. Nah, bagian scan-nya ini adalah kita input di bagian output-nya nanti. Yang di scan adalah bilangannya ya. Ini yang bervalue ini. Selanjutnya kita membahas if-nya. If bilangan lebih kecil daripada 0, maka bilangan sama dengan min bilangan ya. Nah, ini adalah jika bilangan negatif ya. Nah, apabila kita input bilangan negatif, maka di bari fungsi ini dia akan mengubah bilangan negatif menjadi positif. Ya, karena soal mutlak absolut ya. Selanjutnya FFT print ln. Nilai mutlak dari bilangan tersebut adalah bilangan dari nilai yang kita masukin di bagian output nanti ya. Nah, ini adalah bagian outputnya. Yang pertama kita masukkan nilainya ada 123 ya. Nilai mutlak dari bilangan tersebut ialah 123, nggak ada berubah ya. Nah, selanjutnya kita masukkan input minus 58 ya. Maka nilai mutlaknya adalah 58. Berubah ya karena fungsinya mengubah bilangan menjadi positif, yang dari negatif ke positif. Selanjutnya ialah masukkan bilangan 0 ya. Nah, nilai mutlaknya adalah bilangan 0 ya, karena yang kalian diubah itu cuma negatif. Terus kita membahas soal mutlak. Baik, saya akan bahas soal nomor 5 ya, itu tentang temperatur. Nah, yang pertama ialah package main ya, import FFT. Selanjutnya membahas tentang fungsi. Nah, fungsi ini instalasi dan deklarasi array temperatur dengan panjang 5 ya. Ini fungsinya variabel temperatur 5 for 64. Bagian 5 ini adalah kita array temperatur dengan panjang 5 ya, ini dia. Nah, selanjutnya adalah input nilai temperatur. Program meminta pengguna untuk memasukkan nilai 5 temperatur menggunakan perulangan for. Ini ya. Dan ini untuk variabel untuk menentukan stabilitas suhu. Nah, ini. Nah, terus adalah penentuan stabilitas suhu. Ini. Setelah nilai-nilai temperatur dimasukkan, program melalui iterasi melalui array untuk memeriksa perubahan suhu. Variabel is inserting dan is decreasing menandakan apakah suhu sedang naik atau turun. Jika terdapat kenaikan perubahan suhu secara bersamaan, variabel suhu is stable ya, diubah menjadi false. Nah, ini. Nah, selanjutnya adalah menampilkan hasil. Ini
program akan menampilkan hasil berdasarkan perubahan temperatur yang telah diperiksa. Jika tidak stabil terjadi kenaikan dan turunan bersamaan, akan mencetak tidak stabil ya. Jika stabil akan mencetak bagian stabil, dan jika turun akan mencetak stabil turun. Jika tidak ada perubahan atau tidak ada pola yang jelas, maka akan mencetak tidak stabil. Ya. Dan ini adalah bagian outputnya ya. Nah ini pertama adalah kita masukkan nilainya. Suhu pertama 46, suhu kedua ada 38,38, yang ketiga adalah Q1, yang keempat ada 30, kelima ada 20 ya. Berarti nilainya adalah stabil turun ya. Selanjutnya sama dari suhu pertama, suhu sampai suhu kelima itu menurun ya. Berarti stabil turun. Maaf, yang pertama itu stabil naik ya, karena dari suhu pertama yang sampai ke suhu kelima itu naik dari 10 sampai ke 40. Nah, itu saja.